Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Tak henti-hentinya saya berdoa kepada Allah supaya senantiasa Allah memberikan, mencurahkan motivasi intrinsik ke dalam diri Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua. Dengan begitu semoga tetap selalu semangat untuk tholabul ilmi dan menuntaskan semua tugas-tugas sehingga nanti bisa lulus kuliah tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, ini adalah bagian akhir dari penulisan artikel. Sebenarnya kalau misalnya mau melihat bagian paling akhir lagi itu kan ada acknowledgement, ada references gitu ya, terus ada conflict of interest dan lain sebagainya. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagian yang penting gitu ya yang ada di dalam artikel. Bagian terakhirnya adalah conclusion. Setelah beberapa kali kita membahas, diskusi, saya mereview, Bapak Ibu mengirimkan draft untuk direvisi gitu ya. Selanjutnya ini adalah bagian terakhir gitu yang kita akan membahas. Apa atau sebenarnya conclusion yang perlu kita pahami bersama bahwa yang paling akhir itu adalah kesimpulan ya di mana-mana itu adalah kesimpulan atau simpulan gitu ya. Kalau di dalam penulisan karya tulis tesis, tugas akhir mahasiswa, bagian akhir itu adalah simpulan, implikasi, dan saran. Nah, kalau ini hanya ada kesimpulan, conclusion, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam conclusion, beberapa jurnal meminta untuk dituliskan implikasinya, dampaknya gitu ya, impact-nya gitu, dan atau saran. Oke, yang perlu dipahami dan dipastikan bersama bahwa ketika kita mau menuliskan kesimpulan, kita harus berfokus pada jawaban rumusan masalah dan hasil penelitian yang sudah ditampilkan di bagian sebelumnya. Jadi, tidak akan pernah berbicara hal-hal lain selain di dalam jawaban rumusan masalah dan hasil penelitian tersebut. Tidak akan menyimpang kemana-mana, tidak akan belok kemana-mana. Itu hanya lurus. Dan bisa dipastikan bahwa di dalam kesimpulan itu tidak akan berbeda jauh pada hasil penelitian. Hanya saja nanti bisa diimprove dengan redaksi yang berbeda atau diparafrasekan dengan kata-kata yang berbeda supaya tidak terlihat copy paste gitu ya dari bagian sebelumnya. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Berikut ini adalah contoh-contoh dari conclusion. In conclusion, pada kesimpulannya gitu ya, leadership in school social work is a needed skill that appears to be developing without much fanfare. Oke, dia menjelaskan bagaimana terkait dengan leadership in school social work. Nah, ada lagi yang menjelaskan nih conclusionnya. The achievement of the study participant suggest gitu kan, dia suggest dulu baru menjelaskan apa itu conclusionnya, apa itu simpulannya. Atau yang selanjutnya ada this research confirms gitu the important role that community leaders play in improving public health. Jadi ada banyak hal yang bisa diimprove dan itu berkaitan dengan hasil penelitian. Hanya ini saja sebenarnya. Jadi tidak perlu bersusah payah. Ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah memahami bagaimana caranya menulis sesuai dengan aturan jurnal, nah itu bisa dituliskan. Sebenarnya lebih gampangnya lagi seperti ini. Ketika kita mau submit artikel, kita sudah punya gitu ya, tema dan kita mencari jurnalnya sesuai dengan aims and scope dari tema yang kita miliki. Nah, paling enak itu ketika kita sudah punya tema, kita mencari jurnalnya dan kita mencari template. Ketika kita sudah mencari template, di dalam template itu biasanya dikasih tahu aturan-aturan rambu-rambu dalam penulisan perbagian, termasuk dari introduction-nya harus seperti apa, theoretical framework-nya seperti apa, terus method, result, discussion, dan conclusion-nya itu seperti apa. Nah, paling enak itu ketika kita bisa mengikuti apa maunya dari jurnal tersebut melalui template itu. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, sekian dari saya. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Saya lupa tadi apakah sudah saya buka dengan bacaan basmalah atau tidak. Sepertinya belum. Apa namanya? Kita tutup dengan
Kita tutup dengan membaca doa, tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.